mengerti. Kuasa Allah di dalamku. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Alisha mau tanya nih, kira-kira teman-teman punya cita-cita nggak? Kalau aku cita-citanya, aku mau jadi dokter. Untuk mencapai cita-citaku, aku akan memulainya dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Salah satunya, aku harus rajin beribadah karena firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yuk teman-teman, kita beribadah. Silakan Cici Kalista. Oke, makasih Alicia. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Yuk kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah kumpulkan kami di sini pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah. Engkau yang berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau yang berkati supaya kami dapat duduk diam dan semakin semangat untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, balik lagi sama Cici Kalista. Halo semuanya adik-adik di rumah. Nah, sebelum kita mulai pujian pada hari ini, kita mau yel-yel Abi Hosana dulu seperti biasa. Nah, masih pada ingat kan yel-yelnya? Oke, bantu Cici ya. Abi Hosana, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi ya. Abi Hosana, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau mulai memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan Yesus kokoh dan itulah caranya. Lagi bantu berdiri ya, dan Cici. Yesus kokoh dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau
di dalam Tuhan Yesus, pasti kita merasakan kasih Yesus yang indah. Betul gak adik-adik? Siapa yang ngerasain kasih Yesus yang indah? Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Yesus sungguh indah ya adik-adik. Karena kita punya kasih Yesus yang indah, kita harus bersuka cita di dalam hati kita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita
mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita yang keren-keren. Yuk kita lihat kesaksiannya. Halo teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terima kasih teman-teman. Oh iya, Ehud tidak bikin kreativitas karena sibuk mengurus adik. Ini adik Ehud, Eliana Masih Saputra. Terima kasih. Shalom teman-teman. Ini adalah kreativitas kita minggu ini. Membuat rusak ayat hafalan minggu ini. Dan minggu ini adalah 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Happy Sunday. God bless you. Bye. Halo, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terima kasih, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini kreativitas untuk hari ini, rusak. Dan ayat hafalan untuk hari ini 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Bye, God bless you, see you later. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita mau saksikan ibadah Paskah kita nih minggu lalu di Taman Aries. Yuk kita saksikan. Kelompok biru, kelompoknya ada lagi. Waktunya habis.
hidup. Oke teman-teman, saya suka ikut ibadah Paskah Abi Hosana. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Selamat pagi teman-teman. Saya senang sekali bisa ibadah Paskah Abi Hosana. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Halo Leon, apakah Leon senang ikut ibadah Paskah Abi Hosana? Senang. Senangnya kenapa Leon? Banyak permainan dan tidak ada cerita tentang Tuhan Yesus. Kak, Halo Cipegi. Ella seneng gak sih ikut ibadah Paskah Abi Hosana? Senang sekali. Kenapa Ella seneng? Karena ada banyak permainan juga. Bisa bermain sama teman-teman dan cici. Oke deh, terima kasih Ella. Tuhan Yesus berkati Ella ya. Seneng nggak sih ikut ibadah Paskah Abi Hosana? Seneng, kenapa seneng Jack? Saya bisa bermain dengan teman-teman dan om-om yang ada di sekolah minggu. Oh gitu Jack. Oke deh, Tuhan Yesus berkati ya Jack. Jack dapat apa nih dari ibadah Paskah? Dapat hadiah. Dapat hadiah. Oh, dapat hadiahnya banyak ya Jack. Oke deh, Tuhan berkati ya Jack. Halo Jen. Halo Ceh. Gimana ibadah Paskah Abi Hosana ini? Seru banget loh Ceh. Oh, serunya apa ya Jen? Itu banyak permainan. Kita mempelajari untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan taat kepada Tuhan Ceh. Firman Tuhannya apa yang didapat Jen? Kita harus percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kuasa Allah selalu di dalam diri kita. Oke Jen, Tuhan Yesus berkati ya Jen. Tuhan Yesus memberkati Cici dan teman-teman ya. Terima kasih teman-teman dan Cici. Iya, selamat Paskah Jen. Bye. Bye. Tin, seneng nggak ikut ibadah Paskah? Karena hari ini Aten ketemu teman Aten dan semuanya dapat hadiah. Jadi Aten senang hari ini. Oh, terima kasih, puji Tuhan. Hari ini memang Martin merayakan apa sih? Paskah. Paskah itu apa? Paskah itu hari yang seru. Kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, terima kasih Martin. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu menyenangkan.
Kami mau sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas lagu yang telah kami sembahkan Tuhan untuk-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati Cimeing Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh berasal daripada-Mu. Kau juga berkati kami Tuhan, supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Silahkan Cimeing. Shalom adik-adik semuanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak semua. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan mau kita juga mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan seluruh hidup kita. Karena apa? Tuhan Yesus selalu melindungi, menyertai, mengasihi, ya. Lalu setiap anak-anak yang percaya kepadanya, Tuhan selalu menjaga kita, ya. Tuhan juga menyelamatkan kita, ya. Dan memberi kita kuasa bukan untuk kita sendiri, ya, tapi juga untuk orang lain. Tuhan memberi kita kuasa, kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong, misalnya tolong papa mama yang sedang mengalami kesulitan atau mengalami kesakitan, ya. Tuhan menolong. Lalu Tuhan tolong buat adik saya yang sedang ada masalah di sekolahnya. Tuhan juga tolong. Jadi ada kuasa di dalam kita untuk juga kita menolong kepada orang lain. Kepada teman-teman kita yang butuh pertolongan. Ya, ada satu cerita di dalam Alkitab. Ya, dalam kitab Lukas 5 ada sebuah kisah. Di situ menceritakan bahwa ada 4 orang sahabat yang memiliki kasih yang luar biasa, ya. Nah, cerita Cici ini berjudul adalah Kuasa Allah di Dalamku. Ya. Keempat orang sahabat ini, ya, dia mempunyai seorang sahabat yang baik sekali, ya. Dia punya sahabat tapi sayang. Sahabatnya ini lumpuh. Apa itu lumpuh? Betul, lumpuh adalah tidak bisa berjalan. Kakinya lemes, ya, nggak bisa berjalan seperti kita. Kita bisa jalan, kita bisa lari-lari. Dia nggak, bisanya cuma tidur, ya, nggak bisa bangun. Bangun juga dibangunin, ya. Akhirnya, tapi sahabatnya ini yang lumpuh, dia selalu bersyukur dan berterima kasih karena dia memiliki
sahabat-sahabat yang selalu peduli, selalu kasih, selalu menolong kepada dia. Tuh ya, dia punya sahabat yang baik ya. Dalam kesakitannya dia selalu bersyukur ya. Pada satu saat keempat sahabatnya ini ya mendengar bahwa Tuhan Yesus datang dan ada di Kapernaum. Dia sedang bercerita ya, dan banyak orang yang datang ke tempat itu. Dan dia juga mendengar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Lalu keempat sahabat ini berpikir, aduh, aku punya sahabat, tapi sahabatku ini berbaring, tidak bisa berbuat apa. Pasti kalau aku bawa ke tempat Tuhan Yesus, sahabatku ini bisa sembuh dan berjalan lagi, katanya dia bilang begitu. Lalu dia berpikir keempat sahabat ini, gimana ya caranya ya supaya saya bisa bawa sahabat saya ini ke Tuhan Yesus. Lalu dia mencari akal ya. Dia nggak menyerah, dia cari akal gimana caranya untuk bawa kepada Tuhan Yesus. Lalu dia mengusung sahabatnya. Dia bawa tempat tidurnya itu dibuat seperti tandu gitu ya, pakai kayu. Dia usung sama-sama berempat. Ya, dia berjalan, lalu dia bawa, dia berjalan ke mana? Ke tempat Tuhan Yesus. Saat itu nggak ada kendaraan mobil, ya nggak ada. Jadi mereka harus berjalan kaki. Nah, waktu dibawa sampai mereka udah capek, tapi mereka nggak putus. Mereka tetap semangat. Karena apa? Karena mau sahabatnya ini sembuh, ya. Lalu mereka jalan setelah sampai ke tempat tujuan di mana Tuhan Yesus sedang bercerita, sedang menyembuhkan banyak orang. Dia lihat, wah, orang-orang kok banyak sekali. Karena orang-orang berdatangan dari Yudea, dari Galilea, dari Yerusalem, bahkan dari Kapernaum sendiri banyak orang. Sehingga mereka nggak bisa masuk ke dalam rumah itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, lalu, aduh gimana caranya ya? Lalu mereka berpikir gimana cara supaya bisa masuk. Mereka nggak mungkin, bersih misi, aku mau masuk. Nggak mau, kita harus seperti sekarang ada antri yang ngantri. Nggak bisa, mereka nggak mau juga. Mereka juga mau mendengar itu. Lalu mereka nggak putus asa. Mereka cari jalan gimana cara. Akhirnya mereka punya akal. Ya, mereka lalu bilang, aku naik aja deh ke atas rumah ini. Mereka pelan-pelan naik, lalu mereka angkat, mereka usungan itu tuh bawa naik ke atas, lalu mereka naik sampai atas, lalu mereka membongkar atap rumah itu, ya bongkar sampai besar supaya yang mereka usung itu tempat tidur itu bisa masuk ke dalam rumah itu, lalu mereka turunkan dengan tali, setelah buka mereka turunkan dengan tali dan tepat di kerumunan orang banyak dan di situ ada Tuhan Yesus di depannya. Lalu sampai ke Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus lihat, lalu orang ada lihat, ada terus ke bawah. Lalu dia bilang, Tuhan Yesus berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Lalu tiba-tiba si lumpuh ini, tiba-tiba dia bangun, dia berdiri, dia bisa berjalan. Aduh, dia senang sekali. Hore, aku bisa berjalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus dia kata saya, terima kasih, aku sudah bisa berjalan. Ya, lihat. Karena apa? Karena iman dari sahabat-sahabatnya itu yang menolong dia, ya. Dia tidak peduli, dia nggak pikir susahnya gimana cara bawa temannya itu, ya. Ya, dia bawa, dia bilang terima kasih, dia bilang gitu. Dia bukan mendapatkan kesembuhan jasmani, itu kakinya bisa berjalan, tapi dia apa? Mendapat apa? Keselamatan jiwanya. Jiwanya pun diselamatkan. Dia berterima berkat siapa?
berkat teman-temannya yang mempunyai kuasa Allah di dalamnya bisa membawa temannya yang lumpuh kepada Tuhan dan Tuhan Yesus sembuhkan ya. Nah, tuh. Jadi kuasa Allah itu ada di dalam setiap anak-anak. Ya, jangan takut ya. Nah, ada satu cerita. Di kegiatan di sekolah ada kegiatan di mana anak-anaknya harus satu kelas itu menginap. Kegiatannya menginap di luar kota. Nah, Rianti dan Vina juga ada berserta dengan mereka ya. Nah, mereka pergi keluar kota. Mereka enak naik mobil. Kalau tadi mereka mengusung ya jalan ya. Sampai di sana ya mereka mereka senang, mereka bermain ya. Mereka bercanda. Tiba-tiba temannya bilang, ih mereka sudah jalan-jalan tempatnya serem ya. Banyak hantunya katanya, dia bilang gitu. Hah? Lalu sudah menjelang malam. Mereka harus tidur karena besok ada acara lagi. Ya, Vina dan Rianti juga mau tidur. Ya, waktu mereka sampai di kamar, si Rianti ini nggak bisa tidur, ketakutan dia karena dia masih ingat temannya bilang bahwa tempat itu apa? Berhantu. Ya, aduh, takut. Sampai akhirnya bilang, aduh, aku mau buang air kecil nih, mau pipis. Dia bilang begitu, gimana ya caranya ya? Aduh, aku keluar sendiri takut, katanya, dia bilang begitu. Aduh, dia bilang, dia coba-coba dekat Vina. Vina, bangun dong, katanya. Vin, bangun dong. Ada apa sih? Kata si Vina bilang, tolongin aku, Vin. Aku mau buang air kecil nih, katanya. Mau ke belakang ke WC. Aku gak berani sendiri. Aku takut. Karena tadi teman-teman bilang bahwa di sini banyak hantunya. Lalu si Vina, ayo aku antar, katanya. Lalu Vina bangun, padahal udah ngantuk tuh ya. Dia bangun, dia antar Rianti ke WC. Dia berjalan sampai di WC. Rianti buang air kecil, tapi waktu dia waktu mau sudah buang air kecil, dia dengar suara, wah, aduh, kaget dia, ketakutan dia, dia menjerit, dia menangis, dia menjerit, dia ketakutan si Riantinya. Lalu Vina menenangkan Rianti, sudah Rianti diem, gak ada apa-apa, coba aku lihat ya, katanya. Lalu Vina coba lihat, waktu dia lihat, rupanya sebatang ranting jatuh tertiup angin. Terus dia bilang, Ri, itu ranting pohon jatuh ketiup angin. Ya, jangan takut. Tapi karena Rianti udah dengar tadi siang bahwa ada banyak hantu, jadi dia ketakutan. Lalu menuju ke kamar, si Rianti bilang, Vin, kita berdoa dulu ya. Katanya, dia bilang begitu. Hantu tuh gak bisa menyakiti kita. Dia bilang jangan takut. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, itu ada roh Allah, ada kuasa Allah di dalam kita. Jangan takut. Memang Tuhan dan hantu gak kelihatan, katanya. Tapi Tuhan kita adalah tidak terkalahkan. Ya. Iya ya, katanya. Aduh, yuk kita berdoa. Katanya. Lalu mereka berdoa bersama-sama. Setelah berdoa, Rianti tenang, udah gak takut lagi. Dan dia bisa tidur nyenyak. Vina juga tidur nyenyak. Besok pagi mereka bangun dengan tubuh yang sehat. Mereka gak takut lagi. Karena ada siapa? Ada kuasa Allah di dalam dia. Berkata Ria, Vina sudah menolong Rianti. Ya. Nah, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan dia bangkit waktu kita minggu lalu kita merayakan kebangkitannya ya, hari Paskah, dan dia juga sudah naik ke surga. Dia duduk di sebelah Allah Bapa dan dia juga ada di tempat ini, ada di dekat adik-adik semuanya, ada di dekat
Kesia, ada di dekat Michael, ada di dekat Ben. Ada semuanya ada. Tuhan Yesus ada di mana-mana, jangan takut. Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak? Minggu lalu, waktu hari Minggu, Om Cahya bilang apa? Anak Allah, yes, Yesus bangkit, kuasa Allah di dalamku. Masih ingat? Ya, jadi jangan takut lagi, ya. Anak-anak, bos sekarang ada siapa di dalam kita? Ada kuasa Allah, ada Yesus di dalam hati kita. Ayat hafalan kita, Cici sampai sini ayat hafalannya, yuk kita baca ya, Cici baca ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, Amsal 17 ayat 17. Kreativitasnya anak-anak belajar kita sama-sama ya. Kita belajar bersaksi, belajar memuji Tuhan. Kita udah lama nih nggak ketemu, nggak berkumpul di gereja ya. Tapi kita belajar bersaksi. Caranya begini ya. Nah, anak-anak baca ayat dulu, lalu bersaksi, lalu memuji Tuhan. Cici kasih contoh. Amsal 17 ayat 17. Misalnya shalom ya. Ayat hafalan pada minggu ini Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Aku mau bersaksi nih. Terima kasih Tuhan, selama pandemi ini, selama aku di rumah, Tuhan beri aku kesehatan. Ya, aku tidak pernah sakit. Atau aku batuk, Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang aku mau memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Terima kasih, shalom. Bisa? Atau begini ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Aku mau bersaksi. Pada beberapa hari yang lalu omaku sakit. Aku mendoakan omaku. Omaku tidak bisa jalan. Kakinya sakit, bengkak. Lalu aku pegang tangan kaki omaku dan aku berdoa. Tuhan Yesus sembuhkan omaku yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan oma. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sekarang aku mau menyanyi. Ya, hatiku sekarang girang, hatiku sekarang girang. Dia lepaskan saya dari dosa, sekarang ku bergirang. Satu kali aja nyanyinya. Atau anak-anak bisa juga. Anak-anak punya talenta kan? Bisa main musik, main piano, main gitar atau pianika. Jadi baca dulu ayatnya, shalom, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Aku mau bersaksi nih, aku berterima kasih bahwa aku sudah bisa sekolah lagi. Sudah bertatap muka kembali dengan teman-teman. Ya, sekarang aku bisa berkumpul, bermain bersama-sama teman-teman di sekolah. Ya, nah, aku berterima kasih. Makasih Tuhan. Sekarang aku mau main piano. Dengarkan ya. Lalu kamu main piano. Ya, bisa. Satu kali aja. Berikan kesempatan buat teman-teman yang lain. Bisa anak-anak? Ya. Nah, Cici akan menunggu kesaksian anak-anak. Baik nyanyi, main musik, atau menari. Boleh ya, silakan anak-anak ya. Nah, sekarang cerita Cici sampai sini, kreativitas juga sudah. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih
Saya bersyukur bahwa pagi ini saya bisa mendengar cerita mengenai kuasa Tuhan ada di dalam saya. Dan biarlah juga saya bisa mempraktekannya di dalam kehidupan saya, kepada teman-teman saya, pada keluarga saya. Tuhan, terima kasih banyak, terima kasih. Jadikan saya berkat, jadikan saya saksi Tuhan. Berikan kerajinan kepada saya untuk membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, di mana saya juga dapat kembali bersekolah, kembali beribadah, memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Hai teman-teman. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa mama untuk transfer persembahannya sekarang juga.